dari Jawa dan kebetulan beliau seorang kiai. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, ketika Mbah Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Khalil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan beliau seorang kiai. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil, saya datang ke sini Kiai. Pertama niat silaturahmi dan kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya, tanya sang tamu tanpa berpikir panjang. Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hashim yang ada di belakang rumah beliau yang sedang mengurusi kudanya. Spontan Mbah Hashim yang mendengar suara gurunya memanggil, langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Iya Kiai, jenengan manggil saya," tanya Mbah Hashim. "Iya," jawab Mbah Khalil. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hashim langsung diam merunduk. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut, tegang, dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri belasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain, Mbah Hashim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya ya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim." Mbah Khalil lalu menyambung dawuhnya, apa yang keduanya pikirkan, "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akan nikah dilaksanakan, dan kamu Hashim kembali ke belakang," jawab Mbah Khalil. Mbah Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana, bimbang ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hashim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hashim teringat di mana suatu hari saat Mbah Khalil mengajar kitab, beliau dawuh sederhana saja, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat Naria sebanyak-banyaknya dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Saat malam kira-kira jam 12 malam, Mbah Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat Naria sebanyak-banyaknya. Dan ketika menjelang subuh, beliau ketiduran, dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya beliau bermimpi bertemu Mbah Khalil dan mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut, tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya beliau bertemu Syekhona Khalil dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Syekhona Khalil lagi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya,
Namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat, hingga di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Kholil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Kholil, mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan. Baru Mbah Kholil hendak pulang, beliau dawuh kepada Mbah Hashim, lalu kepada mertuanya, dan disaksikan banyak santri dan para tamu undangan. Mbah Kholil berkata kepada Mbah Hashim, "Hashim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya, ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu." Kepada mertua Mbah Hashim dikatakan, "Jangan ragu dengan Hashim, beliau sudah ngaji 120 tahun lamanya." Baik Mbah Hashim, mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Kholil, karena mereka pikir ini nggak masuk akal kapan ngajinya sampai 120 tahun, sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Kholil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya, sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid, sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Sudah disiapkan ujian membaca kitab. Nah, keajaiban pun dimulai tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya. Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hashimlah yang mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Kholil kepada Mbah Hashim, dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain.